W, 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 D. What would Wednesday do? Selamat datang di Miss Mojo Indonesia, dan hari ini kita akan membahas apa saja yang sudah terjadi di paruh pertama Wednesday Season 2 di Netflix, serta melihat apa yang mungkin akan terjadi di bagian kedua. Karena kita akan membicarakan poin-poin penting dalam ceritanya, anggap ini sebagai peringatan spoiler. You seem to are trying to murder us like most people catch cold. It's a gift. Apa yang baru di Nevermore? Season kedua dibuka dengan kembalinya Wednesday Addams ke Nevermore Academy, di mana ia mendapati, tentu saja dengan sangat kesal, bahwa dirinya bersama Eugene Oettinger, Enid Sinclair, dan Bianca Berkeley kini populer sebagai penyelamat sekolah. Can I get your autograph? I only signed my name in blood. I would expect nothing less. I never said it was my own blood. Ada juga beberapa wajah baru di kampus seperti kepala sekolah Dort, seorang pyro, dan guru musik Isadora Capri, seorang werewolf. We have our work cut out for us. My hand's a little stiff. No, your hand wasn't the problem. Your pain was the only thing that made your performance interesting. Kita juga mulai lebih banyak mengenali para murid supranatural di luar kelompok Fangs, Furs, Stoners, Scales, dan Shapeshifters seperti Avians, Faceless, dan Da Vinci's. Tahun ini, Paxley bergabung dengan kakaknya di Nevermore dengan kekuatan baru, yaitu Spark alias Elektrokinesis seperti Paman Fester. Paxley tinggal sekamar dengan Eugene, teman Wednesday yang bisa mengendalikan lebah. Meski begitu, dua orang penyendiri ini tidak langsung akrab. They're so juicy. Perfect for late night munchies. They're pets, not snacks. Penguntit Wednesday terungkap. Di season sebelumnya, Wednesday diakhiri dengan kemunculan penguntit misterius yang kita kira akan menjadi bagian besar dari cerita season 2. My very first stalker. Maybe this forced vacation will be more interesting than I imagined. Unlike my novel, not every thread has been tied up. Namun misteri itu cepat terpecahkan. Di episode kedua, sesama murid Agnes DeMille mengaku sebagai sosok usil tersebut. Tentu saja, Wednesday membenci kekaguman itu, tapi memanfaatkan kekuatan menghilang Agnes dan sikapnya yang terlalu ingin membantu. I knew that if I came up with the most twisted game, I'd get your attention. I hope it's lived up to your exacting standards. Admit it. You're a little impressed. Si penggemar nomor 1 ini cukup berguna saat idolanya mencoba memecahkan misteri utama di season ini. Kehadirannya yang kadang tidak terlihat membuat Ina terganggu, apalagi dia hanya ingin menghabiskan waktu bersama teman sekamarnya. I'll be sleeping with one eye open. Don't bother. But you wouldn't see me coming anyway. Hubungan Enid dan Wednesday. Salah satu hal yang tidak disukai sebagian penonton, bahkan beberapa pemerannya, di season 1 adalah kisah cinta segitiga Wednesday dengan sesama outcast Xavier dan Hydrasia Taylor. After Xavier was falsely accused of murder, he pulled his son and his endowment from Nevermore. Xavier's not coming back this year? He's heading to Reichenbach Academy in Switzerland. Dengan Xavier tidak kembali ke Nevermore tahun ini dan Taylor dikurung di Willow Hill, kehidupan percintaan Wednesday kini bukan fokus utama. You can't avoid people forever. Ironic, considering you've been avoiding Ajax. He keeps dropping gifts at the door like some desperate raccoon. Enid menutup season 1 dengan berkencan bersama Gorgon incarannya Ajax. Namun setelah lebih percaya diri selama liburan musim panas, ia tidak lagi tertarik padanya. I just didn't expect my relationship with Bruno to heat up so quickly. I mean, we literally skipped right past the talking phase. I just don't know how to break things off with Ajax. Enid awalnya telat menguasai kemampuan serigalanya, tapi akhirnya ia berhasil berubah untuk menyelamatkan Wednesday dari Taylor. Kini, ia menjadi bagian dari Pack dan tertarik pada Bruno. Para Wenclair Shippers masih menunggu momen di mana mereka berbagi lebih dari sekedar pelukan. Siapa tahu akan terjadi di bagian kedua. Do you even want to be my friend anymore? That has never been in question. Agenda Kepala Sekolah Dort. Salah satu penggemar terbesar Wednesday adalah Kepala Sekolah Barry Dort. Berbeda dengan mendiang Larissa Wims, Dort sepenuhnya mendukung para outcast dan sama sekali tidak tertarik bergaul dengan normie. Returning Nevermore to its glory days. I hate to speak ill of the dead, but in this case, Weems really fudged up. I don't like to speak ill of the dead either. It's much more fun to demonize the living. Ia adalah administrator yang ceria, penuh ide besar dan tidak pernah kehilangan motivasi.
ia menghidupkan kembali upacara Founderspire dan membebaskan murid dari kewajiban mengikuti Outreach Day. Namun dari interaksinya dengan Bianca, terlihat ada sisi gelap di balik sikapnya. School is in a financial pickle, and if we don't meet our fundraising goals, I may be forced to let some of the scholarship students go. Apakah semua ini hanya demi mengumpulkan dana untuk Nevermore, atau ada rencana lain yang ia sembunyikan? Semoga bagian kedua memberi jawabannya dan mengungkap sedikit masa lalunya. You will never try and coerce me again. Nice try, Ms. Barclay. Ibu Bianca setelah keluar dari Morning Song. Di season sebelumnya, si Queen Bee Bianca awalnya menjadi musuh Wednesday. Tapi setelah obrolan mereka di pesta dansa Raven, hubungan keduanya membaik, atau setidaknya saling mengerti. Semester ini Bianca punya banyak masalah. Kepala sekolah Dort memintanya membujuk Morticia Addams untuk menyumbang dana besar dengan kekuatan lagu sirennya, sesuatu yang enggan ia lakukan. Hester Frump is the linchpin to this whole campaign. She is the 50-foot shark that will signal the other big fish that Nevermore is worth preserving. Then why don't you have that conversation with Mrs. Addams? Because you can be so much more persuasive. Ia juga harus melindungi ibunya, Gabriel. Keduanya kabur dari markas sekte Morning Song sebelum digerebek FBI. I heard the FBI raided the Morning Song compound this morning, but Gideon wasn't there. I'm scared. Pemimpin sekte sekaligus ayah tiri Bianca, Gideon, kini menjadi buronan dan mungkin akan menimbulkan masalah di bagian kedua. Got the evidence that Gideon's a fraud and I sirened those feds into action. You're going to find him. And then, once he's in custody, we'll be free. Eksperimen tersembunyi di Willow Hill. Saat menggeledah kabin mantan Sheriff Galpin, Wednesday menemukan risetnya tentang kematian misterius di fasilitas psikiatri Willow Hill. Ia mengirim Paman Fester untuk menyelidiki Lois yang ternyata bukan orang, melainkan program rahasia Long-Term Outcast Integration Study yang dijalankan oleh Normie bernama Augustus Stonehearts. Their deaths must have been fake so they could be kept as living experiments. This is what Galpin was afraid would happen to Tyler. Dokter gila ini melakukan eksperimen manusia untuk memberikan Normie kekuatan dari Outcast, termasuk pada putrinya, Judy, yang akhirnya bisa berkomunikasi dengan burung. Dialah yang mengirim kawanan gagak untuk mengikuti dan mengintimidasi Wednesday. I was born in Normie, and thanks to my father's work, my beautiful Blackwing friends obey my every whim. Fester dan Wednesday membebaskan para pasien yang langsung memburu Judy. Apakah mereka membunuhnya atau ia masih menjadi ancaman? Dan apa yang akan terjadi pada para pasien Lois? Sementara itu, zombie peliharaan Pugsley, Slurp, terus menumbuhkan kembali otaknya dengan memakan orang dan sepertinya mengenali Dr. Stonehearts sebelum menyerangnya. Apakah keduanya pernah bekerja sama di rumah sakit? Pelarian Taylor. Terakhir kali kita melihat Taylor Galpin, ia diikat dan dibawa pergi. Di season 2, ia dikurung di Willow Hill, jelas sedang merencanakan balas dendam. Kepala psikiater Dr. Rachel Fairburn tidak berhasil menembus pikirannya dan mengizinkan Wednesday menjenguknya. What brings you to Nevermore, Dr. Fairburn? Miss Capri generously offered to teach a music therapy class at Willow Hill. You know what they say? Music soothes the savage beast. I'll take weapons over Wagner. Taylor juga bertemu kembali dengan mantan majikannya, Marilyn Thornhill alias Laurel Gates. Tapi Taylor sudah tidak bisa dikendalikan. I've been dreaming about this moment. Dalam kekacauan akibat pemadaman listrik, Laurel membebaskan Taylor dan Taylor membunuhnya. Wednesday kembali berhadapan dengan Sang Hyde saat membantu pasien Lois yang misterius. Mungkinkah dia ibu Taylor? Go. Now. Sebelum kabur, Taylor melempar Wednesday keluar jendela, meninggalkan kita dengan cliffhanger. Nasib Ophelia Frump. Meski ada sedikit kemajuan di akhir season lalu, hubungan Wednesday dan Morticia masih rumit. Menyimpan lebih banyak rahasia justru membuat mereka semakin jauh. Sang peramal muda ini kesulitan mengendalikan kekuatan Revan-nya. It's nothing. Just a minor psychic glitch. You're not to breathe a word of this to anyone, you understand? Especially my mother. Setiap kali mendapat penglihatan, air matanya berubah menjadi hitam. Morticia mengenali gejala ini dari pengalamannya.
Adiknya, Ophelia Frump, juga seorang Raven yang akhirnya menjadi gila dan dikirim ke Willow Hill meski berhasil kabur. You sound just like Ophelia. She was impatient and strong-willed and allowed her ability to drive her to madness. Morticia dan ibunya, Hester, jelas enggan membicarakan hal ini. Tapi, bagaimana Wednesday bisa memahami risiko kekuatannya tanpa mengetahui kisah peringatan tentang bibinya yang hilang? It's a mother's job to stand back, let her figure it out for herself. Thrive or die. Says the woman whose youngest daughter has been missing for 20 years. Wednesday menyelamatkan Enid. Di akhir episode 1, Wednesday mendapat visi intens setelah disentuh Enid. Ia terbawa ke pemakaman gelap yang dipenuhi gagak melayang. Saat melihat batu nisan, ia mendengar bahwa kematian tragis Enid adalah kesalahannya. Mungkin ia kembali membuat keputusan buruk seperti season lalu, menyeret Enid ke misi berbahaya. Atau jarak yang semakin jauh membuat Enid melakukan tindakan nekat. But after last year, I figured we'd be closer. Seems like you prefer hanging out with that pint-sized psycho Agnes more than me. Apalagi ada Agnes. Ia dan Enid bersaing memperebutkan perhatian Wednesday. Bisa saja rasa cemburu membuatnya melukai Enid. Dan dengan Taylor yang kini bebas, ia mungkin akan menepati ancamannya. Say hi to Enid for me. Tell her I'm gonna kill her the next time I see her. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan tekan tombol bel untuk mendapatkan notifikasi tentang video terbaru kami. Kamu bisa memilih untuk mendapatkan notifikasi secara berkala atau setiap kali kami mengupload video. Kalau kamu menggunakan handphone, pastikan untuk menyalakan notifikasi pada bagian pengaturan. Apa yang diharapkan di season 2 bagian kedua? Meski season ini menampilkan beberapa bintang tamu baru, para penggemar mungkin paling antusias untuk menyambut Lady Gaga di bagian kedua. Ia memerankan Rosalind Rodwood, seorang guru di Nevermore. Nama ini mungkin terdengar familiar kalau Morticia dan Gomez kini tinggal di Rodwood Cottage, rumah lama Miss Thornhill alias Laurel Gates. Marilyn Thornhill lived here last year, but thanks to Wednesday, she is now enjoying much tighter quarters in prison. Not pine box tight, but a girl can dream. Kita menantikan lebih banyak acara di Nevermore, termasuk gala penggalangan dana yang sudah diteaser di trailer. Dengan meningkatnya kasus pembunuhan, eksperimen manusia, Hyde yang berkeliaran, dan drama keluarga, sepertinya akan jadi tontonan besar. Pugsley showed up like poison oak this summer, and now that you're both at Nevermore, I have been wondering what my next chapter might be. Apakah akan ada bintang tamu kejutan lainnya atau misteri pembunuhan baru? Semua mungkin saja terjadi. Kami hanya berharap beberapa pertanyaan tersisa bisa terjawab. Netflix akan merilis 4 episode terakhir season ini di bagian kedua pada tanggal 3 September 2025. Apa yang paling kamu nantikan di bagian kedua? Tulis pendapatmu di kolom komentar. I'm sure Wednesday would enjoy having you around more this year. What do you mean around more this year?